Indonesia adalah negara kepulauan dengan iklim tropis yang terletak di bawah garis khatulistiwa dengan keindahan alam yang beragam dan tidak terbatas. Dengan suhunya yang berkisar antara 21,3 derajat Celcius hingga 29,7 derajat Celcius dan juga kelembapan yang tinggi. Hal ini menjadikan iklim tropis sebagai faktor risiko bagi berbagai penyakit. Seiring dengan banyaknya penduduk yang mencoba untuk mengadu nasib di ibu kota Jakarta, hal ini meningkatkan padatnya penduduk Jakarta. Banyaknya warga pendatang menjadikan Jakarta sebagai rumah bagi masyarakat dari berbagai suku dan ras di Indonesia. Ditambah juga dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang setiap harinya, polusi udara Jakarta kian meningkat. Serta dengan menipisnya lapisan ozon dan peningkatan efek rumah kaca. Sinar UV yang terik meningkatkan suhu dan kelembapan udara yang menjadikan akne vulgaris sebagai salah satu isu masalah kesehatan di Indonesia. Apa sih yang kalian tahu mengenai akne vulgaris? Pada tahun 2010, akne vulgaris menjadi urutan ke-8 penyakit kulit yang umum ditemukan dengan perkiraan global sebanyak 9,38% penduduk. Menurut studi oleh Global Burden Disease, prevalensi akne di seluruh dunia mencapai 9,4% dan menjadikannya sebagai penyakit dengan prevalensi tersering ke-8 di seluruh dunia. Secara umum, prevalensi akne tertinggi terjadi pada usia remaja hingga dewasa muda dengan rentang usia yang bervariasi antar negara. Di Indonesia sendiri, penderita jerawat ditemukan sebanyak 80-85% pada remaja usia 15-18 tahun, 12% pada dewasa usia di atas 25 tahun, dan 3% pada dewasa berumur 35-44 tahun. Ini Ani. Dia mempunyai masalah kulit yaitu akne vulgaris. Beberapa komentar pedas telah diterimanya. Hari ini, Ani akan kami interview untuk menceritakan pengalamannya. Coba kamu ceritain pengalaman jerawat kamu. Hai, jadi dulu mukaku tuh memang sempat berjerawat banget. Rasanya nggak nyaman, kayak bener-bener tiap ketemu orang tuh kayak dijudge gitu. Bahkan sampai males banget rasanya ke sekolah, gara-gara teman-teman juga pada ngejekin. Tapi sesungguhnya, akne adalah kondisi yang dialami pada hampir semua orang. Namun, ada baiknya kita mengetahui apa penyebab akne vulgaris yang sebenarnya. Akne vulgaris timbul akibat dari hipersensitivitas pada kelenjar minyak terhadap kadar normal hormon tubuh yang disebut androgen, sehingga meningkatkan produksi sebum. Kista-kista kecil yang disebut komedo pun terbentuk akibat adanya penyumbatan dari ujung folikel rambut akibat penumpukan keratin dan sebum. Aktivitas dari suatu bakteri, Propionibacterium acnes, yang terdapat di dalam komedo pun meningkat dan melepaskan asam lemak bebas dari sebum sehingga menyebabkan peradangan. Dinding kista ini juga dapat utuh sehingga berujung ke peradangan lebih lanjut. Adanya penggunaan obat-obatan, paparan sinar matahari yang berlebihan, penggunaan pakaian dari bahan yang mencegah penguapan air dari kulit, gangguan endokrin seperti PCOS ataupun sedang dalam fase kehamilan, serta faktor genetik bisa semakin meningkatkan risiko timbulnya akne. Apa aja sih yang udah kamu lakuin buat ngobatin jerawat kamu? Sebenarnya simpel aja sih. Dari sering olahraga, makan, minum yang banyak, tidur yang cukup. Tapi nggak cuma itu aja sih, kalau kata dokter aku. Halo semua. Oke, jadi jerawat ini bisa disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama adalah produksi minyak di bagian wajah atau bagian tubuh lainnya yang berlebihan. Yang kedua adalah peningkatan jumlah kelenjar minyak dan juga folikel rambut yang berlebihan. Yang ketiga adalah karena bakteri Propionibacterium acnes. Dan yang keempat adalah terjadinya proses inflamasi atau peradangan. Jadi untuk tata laksana itu bisa dibagi menjadi 2 nih teman-teman. Yang pertama adalah yang dioleskan pada kulit atau yang dikatakan sebagai topikal. Dan yang kedua adalah sistemik, yaitu meminum obat untuk efeknya yang dari dalam tubuh. Yang pertama yang dapat dioleskan pada kulit bisa menggunakan benzoyl peroksida, retinoid, ataupun antibiotik topikal. Nah, untuk yang sistemik kita bisa mengonsumsi obat-obatan seperti isotretinoin, antibiotik, ataupun kontraseptif oral. Tapi ingat ya teman-teman, sebelum mengonsumsi obat-obatan ini harus dikonsultasikan kepada dokter dahulu.
Oke teman-teman, jadi apa yang kalian bisa lakukan adalah pertama, untuk nggak boleh males cuci muka. Jadi cuci muka menggunakan sabun wajah 2 kali sehari. Dan yang kedua, menggunakan pelembab yang non-komedogenik dan juga tabir surya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah untuk mengubah pola hidup, yaitu dengan tidur cukup, beraktivitas fisik, dan makanannya dijaga ya teman-teman. Hindarin makanan yang terlalu manis, terlalu pedas, ataupun yang berminyak. Oke, jadi jerawat ini merupakan hal yang sangat normal teman-teman. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Jadi, jangan pernah malu dengan diri Anda sendiri dan tetaplah percaya diri and love yourself. Oke, terima kasih ya sudah menjelaskan mengenai beberapa pengalaman tentang jerawat kamu. Selanjutnya kita main game yuk, Q&A, mitos atau fakta tentang jerawat. Pertanyaan pertama, memencet jerawat apakah dapat mempercepat penyembuhan? Mitos atau fakta? Fakta? Ini mitos. Faktanya justru dapat menyebabkan iritasi dan menimbulkan bekas kehitaman. Yang kedua, jerawat hanya bisa di remaja. Mitos atau fakta? Mitos. Ini mitos. Semua umur bisa loh kena jerawat, walaupun remaja memang yang tersering. Yang ketiga, paparan dari matahari yang berlebih bisa menimbulkan jerawat. Mitos atau fakta? Fakta mungkin ya? Ini fakta. Paparan matahari berlebih bisa memperparah peradangan. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya. Kamu sudah boleh pergi. Bye-bye. Gimana? Kalian sudah paham kan? Oke guys, satu message dong buat pejuang acne semuanya. We all have flaws and that's okay. Halo semuanya, kami dari PBL1 akan mempresentasikan tentang acne vulgaris. Acne vulgaris atau jerawat adalah penyakit kulit inflamatif pada folikel rambut yang bisa terjadi di wajah, leher, punggung, dada, dan juga lengan atas. Prevalensi acne vulgaris adalah sebesar 9,38% di dunia. Prevalensi acne vulgaris terbesar adalah pada usia remaja yaitu 15-18 tahun. Faktor resikonya diantaranya adalah usia pubertas, genetik, seringnya konsumsi makanan olahan susu, overweight, dan juga obesitas. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor lainnya, seperti kurang tidur, penggunaan kosmetik, dan juga polusi. Jerawat bisa terjadi dikarenakan adanya hipersensitivitas kelenjar sebasea yang diperparah oleh bakteri dan juga peradangan. Selama pubertas, produksi sebum meningkat sehingga lebih beresiko untuk terjadi acne vulgaris. Beberapa gejala yang bisa terlihat adalah komedo hitam, benjolan merah, komedo putih, dan juga nodul. Untuk tata laksana dapat dibagi dua, yaitu farmakologis dan non-farmakologis. Untuk farmakologis, lini pertama ada obat topikal seperti benzoil peroksida dan juga retinoid topikal. Kemudian untuk akne sedang bisa menggunakan kombinasi benzoil peroksida dan antibiotik topikal. Sementara untuk akne yang berat bisa menggunakan antibiotik oral serta obat topikal. Dari sisi non-farmakologis bisa dilakukan perubahan gaya hidup, seperti menghindari menyentuh wajah, menghindari paparan matahari, berolahraga, dan lain-lain. Dapat dilihat dalam tabel perbedaan antara tata laksana lini pertama dan alternatif untuk akne vulgaris ringan, sedang, maupun berat. Ada beberapa dampak yang bisa disebabkan oleh akne vulgaris ini, yaitu penurunan self-esteem dan penurunan kualitas hidup. Jadi, penderita akne vulgaris ini memiliki derajat cemas dan depresi 2 kali lipat lebih tinggi daripada yang tidak berjerawat. Lalu, untuk kualitas hidup bisa menurun karena salah satunya adalah adanya kejadian bullying. Kemudian untuk sistem pembiayaan, penyakit akne vulgaris dapat ditanggung BPJS untuk pengobatannya. Namun untuk perawatan lebih lanjut dengan tujuan estetik ataupun tindakan seperti ekstraksi komedo, chemical peeling, dan lain-lain tidak ditanggung oleh BPJS. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.